Shalom, salam kemenangan. Ya, kembali lagi di Victory Devotion pagi ini kita mau sama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, menikmati firman-Nya. Karena dari mana datangnya pertolongan kita selain daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Pemazmur mengatakan, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku. Pertolonganku hanya datang dari Tuhan. Dari tempat yang maha tinggi kita menerima pertolongan. Oleh karena itu mari kita berseru kepadanya dengan menyanyikan lagu Kami Perlukan Keajaiban-Mu. Kemanakah kami akan mencari kasih yang sejati? Kemanakah kami berseru saat badai menerpa kami? Mari kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kami perlu Kau Tuhan. Kami membutuhkan-Mu. Kami perlu Kau Tuhan dalam hidup kami. Yesus, tuntun kami Tuhan, bimbing kami, bawa kami kepada jalan-jalan-Mu, bawa kami dalam rencana-Mu. Haleluya. Yesus, sungguh ini adalah kerinduan kami Tuhan, di mana kami mengakui dan menyadari ketidakmampuan kami, ketidaksanggupan kami di dalam menjalani kehidupan kami, di dalam melaksanakan penantian kami akan kedatangan-Mu kembali Tuhan. Kami mau menyadari keberadaan hidup kami bukan dengan kacamata kami,
tetapi kami mau melihat dari sudut pandang-Mu akan hidup kami. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu, Roh Kudus tuntun, berikan kami hikmat pengertian, sehingga kami dapat dengan tepat memahami firman-Mu dan juga melakukan dalam kehidupan kami. Urapi kami, tuntun kami, biarlah firman-Mu menjadi suluh bagi kaki kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap menikmati berkat kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita di Victory Devotion. Pada saat ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan subtema. Ya, tema bulan kita ini adalah bersiap-siap menyambut kedatangan Yesus kembali. Tetapi subtema pagi ini, saat ini yang akan kita bahas adalah remuk dan rendah hati, jangan sombong. Ya, kita baca ayat bacaan kita di dalam Yesaya 57 ayat 15. Saya bacakan untuk kita semua. Yesaya 57 ayat 15, begini bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Wow, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat kita merenungkan ayat ini, kita sedang diajarkan untuk memahami bahwa Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, Bapak Ibu. Tidak. Melalui ayat ini kita sedang ditunjukkan sifat Tuhan yang maha tinggi, sifat Tuhan yang maha kudus, yang maha-maha. Dan dari ayat ini Bapak Ibu, kita bisa melihat sifat Tuhan itu, ada dua sifat Tuhan yang dinyatakan di ayat tersebut. Yang pertama sifatnya yang transenden atau yang maha-maha tadi, maha besar, maha tinggi, maha kudus, maha tidak terjangkau, itu transenden, itu sifat yang pertama. Namun ada yang begitu menarik, yang kedua adalah sifatnya yang imanen atau yang menyertai. Jadi di dalam keadaan, di dalam ayat yang kita baca tersebut, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu omnipresent, atau Tuhan itu selalu maha hadir dimanapun dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini adalah landasan untuk kita bisa memahami tentang keberadaan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita tentang kasih Allah yang tidak terbatas, tentang kemurahannya terhadap orang-orang yang memiliki kondisi tertentu. Apa kondisi orang-orang yang dalam konteks ayat tersebut menerima kemurahan Allah? Konteks ayat tersebut berbicara tentang orang yang remuk hatinya. Tetapi selain kondisi orang yang remuk hatinya, orang tersebut juga harus rendah hati. Kata remuk dalam konteks tersebut, dalam ayat tersebut Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu mengacu kepada perasaan seseorang yang merasa rendah dan hancur di hadapan Tuhan. Dan kondisi tersebut menjadikan Allah mendekatinya. Allah datang untuk dia, Allah ada untuk dia. Untuk apa? Untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan pengharapan, untuk menunjukkan akan adanya satu pemulihan. Namun pertanyaannya untuk kita adalah, apakah orang yang remuk hatinya itu juga adalah orang yang rendah hati? Oh, jawabannya tentu tidak. Karena terkadang ada orang-orang yang remuk hatinya, yang ada penyesalan dalam hatinya, tetapi tidak memiliki kerendahan hati untuk mengakuinya. Untuk mengakui kesalahannya, untuk mengakui keberadaannya. Tetapi tetap melihat bahwa dirinya mampu, dirinya sanggup, dirinya kuat, dirinya memiliki kecakapan, kecerdasan, kepintaran untuk apa? Untuk menanggulangi, untuk menyelesaikan persoalannya. Padahal faktanya, realitanya dia sedang remuk. Tetapi dia tidak meresponi kondisi itu dengan kerendahan hatinya. Rendah hati artinya adalah sebuah sikap atau keadaan seseorang untuk memiliki kesadaran tentang dirinya sendiri. Bahwa orang tersebut tidak lebih unggul,
dari orang lain. Tidak lebih kuat, tidak lebih hebat. Dia menerima kekurangan, dia menerima kesalahan, dia menerima keadaan dirinya dengan lapang dada. Tetapi orang yang remuk dan tidak menyadari ini berarti dia sombong. Orang yang rendah hati itu pasti cenderung bersikap memiliki rasa hormat, penuh empati. Jelas tidak sombong, tidak tinggi hati. Ya, karena rendah hati. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang dicari oleh Tuhan. Orang-orang yang rendah hati yang tidak mencari pengakuan orang lain, inilah yang Tuhan dekat kepadanya. Dan rendah hati ini sering dianggap sebagai sikap yang positif. Jadi kalau orang yang sudah remuk hatinya, merasa sanggup, merasa kuat, merasa bisa dengan kekuatannya sendiri, berarti orang tersebut adalah orang sombong. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau sudah remuk hati dan masih sombong, jangan marah sama Tuhan. Jangan menganggap Tuhan tidak ada buat dia. Jangan menganggap Tuhan tidak ada. Bukan Tuhan yang tidak ada atau Tuhan yang tidak peduli kepadanya. Tetapi yuk cek coba kepada diri sendiri. Pada saat sudah remuk tetapi masih sombong, masih ada dalam kesombongan, jadi siapa yang salah? Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat kita menantikan kedatangan Tuhan, biarlah kita memang sungguh-sungguh dan benar-benar dalam kondisi yang jujur dan rendah hati, mengakui keberadaan kita, mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, kita orang yang bersalah, kita menyesali kesalahan kita, keberdosaan kita, tapi tidak hanya sampai sebatas penyesalan atau kata-kata saja, tetapi harus dalam tindakan. Penyesalan kita akan dosa kita harus disertai dengan perubahan nyata, bukan hanya sekedar kata-kata. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah di dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya, kita menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang harus kita hormati dengan kemahaannya, tetapi juga harus kita sadari Dia Allah yang selalu hadir di dalam keadaan kita, di dalam keremukan hati kita. Dia ada, Dia hadir, Dia datang. Dan bahkan bukan hanya sekedar itu, Dia memberikan pengharapan dan pemulihan bagi kita orang-orang yang remuk dan mau merendahkan hati kita dengan penyesalan yang sungguh. Dan di kalimat terakhir di dalam ayat tersebut, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Biarlah hati kita yang mulai mati, keimanan kita yang mulai redup, dihidupkan kembali. Akan apa? Akan kehadiran Allah di dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan pada hari ini. Biar kita menjadi orang-orang yang rendah hati, sekalipun dalam keadaan kita yang remuk, sekalipun kita dalam keadaan penyesalan, dan biarlah keremukan hati kita dan penyesalan hidup kita, itu kita tujukan dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Dan kita akan menjadi orang-orang yang setia menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami ucap syukur Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, mengajarkan kami pada hari ini. Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu dahsyat, Allah yang mempunyai segala kemahaan yang tidak manusia miliki. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang juga ada untuk kami di dalam setiap keadaan kami. Engkau Allah yang imanen, yang menyertai kami. Biarlah di dalam penantian kami akan kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Kami adalah orang-orang yang Engkau terus sertai dan menjadi orang-orang yang berbahagia. Kami mau di dalam penantian kami akan Engkau memiliki kerendahan hati. Supaya kami Tuhan dapat menyadari akan keberdosaan dan kebersalahan kami. Bukan hanya sekedar kami menyesal, tetapi kami juga memperbarui tingkah laku kami yang tidak sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Hamba berdoa untuk seluruh yang mendengarkan, yang menyaksikan, yang mengikuti Victory Devotion saat ini. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan dan peneguhan kepada mereka, kepada hati mereka. Di dalam penantian mereka akan menanti Engkau. Segala pergumulan yang mereka miliki, hari ini mereka diteguhkan bahwa Engkau ada buat mereka. Engkau ada untuk orang-orang yang remuk hatinya dan mau merendahkan hatinya. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biarlah kami tetap setia sampai akhir Engkau datang menjemput kami ya Tuhan. Ini doa kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetap semangat dan salam berkemenangan. Salam kemenangan, Tuhan Yesus memberkati.
Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Shalom.